Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca PB 1 sampai 6. Hari Rabu 13 Januari 2021. Yeay, sudah berganti tahun. Tujuan pembelajaran: dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. 2. Dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. 3. Dengan kegiatan menceritakan kembali isi bacaan, siswa dapat menentukan pokok-pokok informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Oleh sebab itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat, tetapi di tempat yang lain cuaca terang benderang. Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang disebut BMKG yang berpusat di Jakarta. Nah, inilah yang selalu memantau tentang keadaan cuaca di Indonesia. Lanjut. Badan Meteorologi dan Geofisika bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Ilmu yang mempelajari cuaca itu dinamakan meteorologi. Nah, kita masuk pembelajaran 1, teman-teman. Dibuka ya halaman 3 tentang tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, kalau langit awannya gelap berarti mendung. Matahari bersinar terang di siang hari berarti cerah. Ada hujan rintik-rintik di langit dan awannya gelap berarti tandanya hujan. Cuacanya hujan ya. Lalu ada cerah berawan ya. Jadi mataharinya tertutup sedikit. Yang selanjutnya adalah berawan. Lanjut halaman 4 di buku tematik teman-teman bisa dilihat. Nah, ini adalah simbol-simbol cuaca. Ya, ada berapa simbol? 5 simbol. Yang pertama adalah malam hari. Simbolnya awan gelap, ada bintang-bintang, lalu ada bulan sabit. Simbol cuaca hujan. Awannya gelap, ada rintik-rintik hujan. Kalau simbol mendung berarti awannya gelap ya. Cerah berarti mataharinya bersinar terang. Lalu yang keempat adalah simbol berawan. Jadi mataharinya tertutup awan mengintip sedikit. Teman-teman, silakan amati cuaca ya selama 5 hari di rumah. Lalu Bu Guru minta teman-teman melengkapi tabel yang ada di buku halaman 4. Silakan dibuat latihan di rumah. Ya. Cuaca cerah. Cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya. Ciri-cirinya, langitnya terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udara terasa hangat. Yang kedua, berawan. Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh awan. Ciri-cirinya, langit menjadi agak gelap, awan menebal, dan udara terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini menandakan akan turun hujan. Cuaca hujan
adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Ciri-cirinya udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Halaman 13, teman-teman silakan dibaca ya. Lalu, tahukah kamu apakah itu cuaca? Cuaca apa saja yang pernah kalian rasakan? Unsur-unsur apa saja yang dapat kita jadikan acuan dalam memperkirakan cuaca? Teman-teman bisa menjawab ini jika teman-teman sudah membaca di halaman 13. Dibaca ya. Lanjut, kita masuk ke halaman 14. Tulislah percakapan terkait dengan cuaca yang kamu alami saat ini. Nah, di sini Bu Guru contohkan. Teman-teman boleh berbeda ya. Di sini Bu Guru contohkan. Assalamualaikum Udin. Waalaikumsalam Beni. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Bagaimana perasaan kamu tentang musim hujan yang telah berlangsung ini? Saya merasa senang karena sudah beberapa bulan ini musim kemarau dan air bersih juga susah untuk didapatkan. Iya betul juga, tapi ada salah satu keadaan yang tidak saya suka pada musim hujan. Ketika hujan, kota ini akan banjir jika kita tidak menjaga kebersihan. Lanjut halaman 21, membaca nyaring persahabatan matahari dan awan. Teman-teman baca ya dengan suara nyaring di rumah. Lalu setelah teman-teman baca, mengerjakan halaman 23. Nah, pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya, matahari dan awan. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat matahari merasa kesal? Ya, karena manusia yang tidak disiplin. Apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Matahari kesal karena manusia sering tidak disiplin dan seenaknya saja. Nomor 4, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Jika saya menjadi matahari, saya akan tetap menyinari semua orang, termasuk orang-orang yang tidak berdisiplin, karena energi matahari sangat dibutuhkan manusia. Kita lanjut. Halaman 24, teman-teman bisa mengerjakan sendiri ya. Insya Allah mudah. Itu bentuknya teka-teki silang. Ya, teman-teman diminta mencari kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Halaman 26, panas, berawan, cerah, dingin, hujan, langit, mendung, basah. Nah, di halaman 26 ini teman-teman diminta mencari kata yang berkaitan dengan cuaca, lalu diisi kotak-kotak yang kosong. Nah, seperti ini Bu Guru lakukan ya. Halaman 27, setelah teman-teman mengumpulkan kata-kata, lalu teman-teman diminta membuat kesimpulan. Ya, kesimpulan dari kata-kata tersebut ya sesuai dengan pemahaman teman-teman ya terhadap cuaca. Setelah itu, teman-teman bisa sampaikan. Di sini diminta disampaikan depan kelas, tapi karena kondisinya kita lagi pembelajaran jarak jauh, jadi teman-teman cukup menuliskannya saja ya. Di sini Bu Guru mencontohkan, cuaca adalah kondisi udara terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Terdapat beberapa jenis cuaca, diantaranya adalah cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan. Saat akan turun hujan, langit mendung, hawa dingin. Setelah hujan, tanah, bumi, dan tumbuhan menjadi basah. Ayo kita buat kalimat dari kata-kata berikut. Halaman 33. Ada kata cerah, hujan, panas, mendung, berawan. Saat cuaca cerah, Beni bermain bola di lapangan. Nah, nomor 1 sudah dicontohkan ya. Nomor 2 teman-teman bisa buat sendiri. Boleh sama dengan Bu Guru, boleh berbeda. Ya, yang Bu Guru buat seperti ini. Musim hujan menyebabkan banyak bencana banjir. Ya, dari kata hujan. Dari kata mendung.
Nomor 3, saat sebelum hujan biasanya langit mendung. Dari kata panas, pada saat musim kemarau udara sangat panas. Dari kata berawan, cuaca sore ini langit terlihat berawan gelap. Kita lanjut. Buka halaman 43 dan 44 ya. Teman-teman diminta membaca teks lagi dengan suara yang nyaring. Judulnya, Jangan Takut Pada Hujan. Setelah itu teman-teman cari 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Kalau sudah menemukan, teman-teman tulis, lalu jelaskan apa maksudnya. Nah, di sini Bu Guru sudah menemukan nih. Yang pertama dari kata hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang kedua dari kata petir. Petir adalah kilatan cahaya yang muncul di langit saat hujan dan disertai suara menggelegar. 3. Kilat. Kilat adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Yang keempat, matahari. Matahari adalah bintang yang di pusat tata surya yang memberikan energi panas pada bumi. Yang kelima, dari kata mendung. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini yang terakhir nih, halaman 45. Contoh ya. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Tulislah cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan. Lalu bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. Itu kalau saat tidak PJJ ya. Hari Jumat kemarin saya melalui perjalanan pulang sekolah dengan sangat mencekam. 3 hari terakhir ini memang hujan lebat setiap hari. Banyak jalanan tergenang dan banjir melanda. Pada saat pulang sekolah, tiba-tiba kilat menyambar. Saat itu saya ketakutan. Akhirnya perjalanan yang terasa lama itu berakhir. Saya sampai rumah dengan selamat. Demikianlah teman-teman pembelajaran subtema 1 tentang keadaan cuaca. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat mengulangi di rumah ya, mengulang-ulang. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.